Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gue di channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Oke, kesempatan kali ini gue mau ngebahas ya tentang sistem aplikasi taxi driver terbaru di April tahun 2025. Ya mungkin banyak banget teman-teman driver yang bertanya-tanya, Bang, sistem Maxim sekarang berubah, Bang. Sistem Maxim sekarang berubah, Bang. Oke, di sini gue akan bahas tentang aplikasi ya atau tentang sistem terbaru Maxim. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan buat bantu teman-teman agar bisa mudah atau mendapatkan orderannya. Ya, gua akan bahas satu persatu dan gua akan bahas atau menjelaskan kerja sistem aplikasi taxi driver terbaru ini. Kalau emang bener, ya. Tapi kalau teman-teman pengen coba, silakan aja. Ya, ini gua udah dapet teman-teman. Jadi gua coba bacakan terlebih dahulu dan nanti gua akan memperjelas. Ya, akan memperjelas lebih detail tentang sistem terbaru ini. Oke, paham lah masa enggak. Nah, kalau ada yang nanya, Bang, lu lagi di mana? Gue lagi ada di belakang rumah gua di persawahan. Bukan sawah gua, tapi sawah orang. Ya, karena rumah gua di belakang itu masih ada persawahan. Makanya gue coba cari suasana baru, ya, biar lebih rileks, lebih santai untuk memberikan edukasi-edukasi yang terbaik buat kalian. Oke, oke, di sini gua akan bacakan aja, ya, tentang updatean terbaru. Ya, sistem aplikasi taxi driver per April tahun 2025. Oke, ini gue bacakan, nanti akan gue perjelas. Sekarang sistem prioritas driver berubah. Yang paling utama adalah jarak ke customer, bukan lagi rating atau poin. Oke, artinya sistem mencari driver aktif yang paling dekat secara fisik ke lokasi penjemputan customer. Oke, itu poin pertama. Poin keduanya, rating jumlah orderan dan poin tetap ada, ya. Tapi hanya sebagai faktor sekunder tambahan, bukan faktor utama. Oke, lanjut. Gimana alurnya sekarang? Customer ngorder, sistem taxi driver cek siapa driver aktif terdekat dalam radius tertentu, misalnya 1 sampai 3 km dari customer. Kalau ada lebih dari satu driver di jarak hampir sama, baru deh sistem lihat rating, saldo cukup atau tidak, historik cancel order, dan lain-lain, buat nentuin siapa yang dikasih duluan. Oke, lanjut. Apa dampaknya buat driver? Driver baru atau driver lama posisinya bisa setara kalau mereka dekat lokasi customer. Driver yang jauh dari customer walaupun rating tinggi nggak akan dikasih order duluan. Nggak ada lagi sistem raja order kayak dulu yang rating tinggi lebih menang. Driver harus pintar-pintar pilih lokasi nongkrong dekat area ramai, dapat orderan lebih cepat. Oke, jadi seperti itu. Gue dapat kirimannya, bukan kiriman santet ya, tapi kiriman tentang sistem terbaru di aplikasi taxi driver. Nah, kalau gue lihat-lihat, ini sistemnya sama seperti Gojek dulu. Ya, Gojek dulu sistemnya seperti ini. Sebenarnya ini sistem-sistem jadul, ya, dimana sistem ini masih bisa diakalin sama para driver-drivernya. Nanti gue ajarin, ya, walaupun agak nakal. Ya, tapi teman-teman setelah itu di dunia perojolan emang kita, ya, setelah teman-teman lah di lapangan seperti apa, teman-teman bisa, yang penting berani tanggung jawab dengan apa yang teman-teman lakukan. Oke, tapi sini gue akan bacakan terlebih dahulu caranya seperti apa, penjelasannya ya. Sistem mencari driver aktif yang paling dekat secara fisik ke lokasi penjemputan customer. Berarti sistemnya si Maxim ini akan mencari driver terdekat, ya, mencari driver terdekat. Sistemnya seperti ini katanya. Oke, lanjut lagi poin kedua, rating jumlah order, ya, rating dan jumlah orderan dan poin tetap ada. Nah, jadi teman-teman, untuk rating dan jumlah orderan itu tetap ada. Itu masih ada penilaian plus buat mendapatkan orderan. Maksudnya seperti itu. Tapi hanya sebagai faktor sekunder tambahan, bukan faktor utama. Ya, walaupun bukan faktor utama, ini masih bisa mengikat kalau seandainya teman-teman ratingnya tinggi, lebih dekat, berarti dapat orderan. Seperti itu. Oke, paham? Jangan kalian rating kecil, ya kan, kalian dekat juga percuma.
kalau rating kalian anjur ya, karena sekarang driver Maxim sekarang paling dekat semua ya, berarti persaingannya sama aja ya. Sebenarnya kalau kalian nongkrongnya jauh-jauh semua tetap aja sama ya. Si Maxim ini seakan-akan pengen kalian itu dekat biar terlihat kalau kalian tuh ada, karena kan biasanya driver Maxim jauh-jauh ngumpet-ngumpet ya kan, tiba-tiba datang. Nah kalau sekarang kagak, mereka ingin kalian terlihat ada di situ di lokasi seperti itu. Oke, lanjut. Customer order. Sistem taxi driver cek siapa driver aktif terdekat dalam radius tertentu, misalnya 1 sampai 3 km ke customer ya. Jadi si customer ini bakal nyari si drivernya yang paling terdekat ya. Kalau ada lebih dari satu driver nih, nah ini nih, kalau ada lebih dari satu driver di jarak sama ya, berarti kan kalian nongkrong nggak mungkin sendiri mulu kan ya. Ntar ada kasih driver di sini, kalian lagi nongkrong di sini, yang ini maju, set. Yang ini, Pak anjing di depan gue, maju lagi. Enggak, sistemnya masih lingkaran teman-teman. Jadi teman-teman radius 1 km itu masih di dalam satu lingkaran, berarti jaraknya masih sama-sama dekat ya, bukan paling dekat-dekat banget ya. Kalian harus pahami sistemnya, bukan kalian ini customer, ini kalian bahkan ada customer, ada driver lagi, enggak seperti itu. Jaraknya radius dalam lingkaran seperti itu. Ini sama kayak Gojek dulu, tapi kalau sistem Gojek udah berubah. Kalau ada lebih satu dari driver jarak hampir sama, baru deh sistem lihat rating ya. Rating menentukan nih, kan nggak mungkin kalian lagi nongkrong cuman kalian doang, pasti kan banyak teman-teman kalian. Rating tetap wajib, saldo cukup, history cancel order nggak boleh ada cancelan buat nentuin siapa yang dikasih duluan. Oke, lanjut lagi. Apa dampaknya buat driver baru atau driver lama? Posisinya bisa setara kalau mereka dekat lokasi customer. Ya, ini salah. Tadi bilangnya katanya rating juga ikut. Ya, kalau seandainya driver baru tapi ratingnya sama dengan driver lama, ya baru setara. Tapi kalau seandainya driver baru ratingnya kagak ada, ya driver lama yang menang dong. Kan tadi seperti itu tulisannya. Ngaco nih. Lanjut. Driver yang jauh dari customer walaupun rating tinggi nggak akan dikasih order duluan. Yakin? Gue kasih nanti tipsnya. Oke, nggak ada lagi sistem aja order kayak duluan. Rating tinggi lebih menang. Driver baru pintar posisi nongkrong dekat rata-rata lebih cepat. Oke, ini gue kasih apa namanya penjelasan aja bagaimana cara buat ngakalin ini yang namanya buat kalian dapat banyak orderan ya. Nah ini sama seperti kayak sistem Gojek. Sistem Gojek pun sama seperti ini ya. Jadi teman-teman, ini sistem Gojek dahulu yang dimana dicari paling dekat. Mau tahu nggak Gojek dulu seperti apa? Gojek dulu pakai tuyul. Ya, tuyul ya, dimana si Gojek itu dulu make yang namanya tuyul. Tuyul itu maksudnya apa bang? Ya, fix GPS. Ya, dulu Gojek pada saat sistem seperti ini, mereka rata-rata menggunakan fix GPS. Ya, orangnya di mana, titik lokasinya di mana. Ini malah gampang banget diakalin teman-teman kalau sistem seperti ini ya. Tapi kalau kalian pengen pakai yang namanya fix GPS seperti ini, lokasi kalian di sini ya, kalau emang sistemnya seperti ini, kalian bisa nitikin di lokasi seperti ini ya. Tapi ada tapinya, HP harus di root, handphone kalian harus di root ya, wajib. Karena untuk pakai fix GPS ini rata-rata wajib handphonenya di root biar emailnya nggak kebaca sama si aplikasi taxi driver, atau pemasangan di luar aplikasi yang nggak boleh sama si aplikator tersebut bisa ketutup seperti itu ya. Jadi ngakalin sebenarnya gampang karena ini adalah sistem Gojek terlebih dahulu seperti ini. Dulu Gojek rata-rata pakai tuyul. GPS.
Ya, tadi kalian kalau mau pakai seperti ini, ya kalau rating kalian hancur kan tadi ada ketentuannya. Kalau rating kalian hancur ya sama aja. Ya, tapi kalau kalian pengen ngakalinnya biar kalian nggak nongkrong di depan muka, ya kalian pakai VGPS. Ya, dimana VGPS ini adalah lokasi kalian di mana, titik kalian di mana, seperti itu. Ini agak nakal. Tapi inilah dunia ojolan. Ya, sistem semua bisa. Ya, sistem semua bisa diakalin. Ya, kalau ini bilang sistem terbaru, ya ini enggak, ini sistem jadul. Ya, ini adalah sistem jadul yang dilakukan oleh si Gojek terlebih dahulu. Gojek seperti ini pada awal-awal pada saat Gojek muncul, mereka mencari driver terdekat, tapi sekarang enggak. Jadi karena kan dulu pada pencari driver terdekat rata-rata gue di sini nih, mulai di situ, gue titikin. Dulu gue juga make soalnya. Ya, dulu gue make yang namanya VGPS ya. Tapi kalau sekarang sistem Gojek udah beda. Jadi gue nggak pakai lagi. Ya, jadi seperti itu deh teman-teman. Ya, untuk pembahasan masalah sistem aplikasi taxi driver. Apakah bisa diakalin? Bisa. Oke, bisa aja. Maaf nih agak bandel ya. Ya kalau nggak mau bandel, ya channel sebelah dah. Ya, gue di sini berbicara di lapangan aja ya tentang dunia perojolan. Tapi teman-teman semua, apa yang kalian berbuat pasti ada resikonya ya, apa yang kalian lakukan pasti ada resikonya. Oke, paham lah, masa enggak? Oke dah, mungkin sampai sini dulu video gue kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Bye.